bersama-sama memanjatkan doa untuk menempatkan abu jenazah almarhum Bapak John Chandra atau yang Mbak Chan. Kita akan selalu iringi doa-doa apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, sukawati, maupun arwahnya belum mengalami ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, sesuai dengan harapan keluarga dan juga tentunya harapan kita semua. Pembawaan doa-doa ini akan membantu perjalanan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah terlahir di alam yang lebih berbahagia, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan, dalam hidup, maupun dalam memenuhi cita-cita dan harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Marilah dengan penuh konsentrasi kita bawakan doa-doa ini. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau, dan juga berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Untuk mengawali pembawaan doa ini, marilah kita terlebih dahulu membaca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa atau memberi pelimpahan jasa, ataupun manfaat memberi persembahan-persembahan kepada yang telah meninggal, yaitu orang tua kita, dengan dibuka buku halaman 18 dan 20. 18 dan 20 kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dia telah memberi kepadaku, dia telah berbuat bagiku, dia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah digunakan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaatnya memberi doa, memberi pelimpahan jasa, maupun memberi persembahan. Marilah dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para suci, kita bersama-sama masuk dalam doa. Semoga doa-doa ini berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau
dan juga berguna bagi keluarga yang ditinggalkan. Dibuka halaman 3. Memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau Bapak Jong Chandra selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddha saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuji sifat kebaikan Buddha Nusati secara singkat atau bait pertama bersama-sama. Ite piso bhagava arahang sama sambuddho vicacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusangang buddho bhagawati. Halaman 7. Manusati bait pertama bersama-sama. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Patatang Beti Tabo Vinyuhiti. Halaman 9. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Nayapatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, Yadidang catari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo, abuneo bahuneo dagineo anjalikaraneo anyutarang punyaketang lokasanti. Dibuka halaman 22. Kita lanjutkan dengan mengulang kembali sabda-sabda Buddha, nasihat Sang Buddha tentang
kematian, dia akan memberi pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan. Siapapun tanpa kecuali yang pernah mengalami kelahiran pasti akan mengalami kematian, karena harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Syair 3 corak universal kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka juga tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka, bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik sampai pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan damai yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang, telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin, serta bersinar terang, mencapai nirwana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Syair seumpama gunung, kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengipisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan, tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Sang Buddha menjelaskan tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Halaman 34.
Supulagata. Sang Buddha menjelaskan tentang segala sesuatu yang tertentu tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum Bapak John Chandra pernah mengalami kelahiran, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Karena beliau harus tunduk pada hukum ketidakkekalan di alam semesta ini. Kita renungkan bahasa palingnya. Anicca sankhara upadyawa yadamino upacitma nirujanti desang mupa samosoko aniccawa tasanggara upadawa yadamino upacitwa nirujanti desang mupa samosoko. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha untuk memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang hakikat kehidupan yang harus diterima, baik yang meninggal maupun keluarga yang ditinggalkan, marilah dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, kita akan bersama-sama diingatkan oleh ajaran Sang Buddha tentang kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan orang tua untuk anak-anaknya, tentang pengorbanan-pengorbanan yang telah diberikan orang tua untuk anak-anaknya. Sekalipun orang tua engkau sudah tidak ada, semoga dalam diri masing-masing keluarga yang ditinggalkan bertekad ingin menjaga nama baik keluarga sebagai balasan kebaikan terhadap engkau yang telah tiada, yang telah meninggal. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang kebaikan dan pengorbanan dari orang tua yang pernah diberikan untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh?
Orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini kami berkumpul untuk menempatkan abu jenazah almarhum Bapak Jong Chandra bersama dengan keluarga yang ditinggalkan. Sebagai bentuk penghormati terhadap jasmani beliau, kami berikan persembahan, kami berikan doa-doa. Apabila saat ini arwah Bapak Jong Chandra belum terlahir di alam bahagia, alam surga, dengan kekuatan doa yang kami berikan, dengan kekuatan kebaikan yang telah ditanam beliau semasa hidupnya, akan mampu segera mengantarkan arwah beliau menuju alam surga bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang. Sabbi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Jong Chandra, di kalangan umat Buddha dan juga kalangan-kalangan yang lain, ada beberapa penanganan-penanganan yang sering dilakukan oleh keluarga terhadap yang telah meninggal. Penanganan akhir yang pertama yang bisa kita lihat, yaitu jenazah itu bisa dikebumikan atau dikubur dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Kalau dikubur, pertimbangannya mungkin sudah punya tempat khusus, sudah pesan, ya sudah pesan tempatnya, sehingga kalau tidak ditempati, gimana lagi? Ada lagi sudah dibelikan peti, ya, bahkan ada juga yang kredit, ya. Ada lagi yang mempersiapkan diri karena tidak mau merepotkan keluarga, anak dan cucu, itu orang tua, itu biasanya ada juga beli peti sendiri. Jadi karena tidak mau merepotkan, sehingga harus dikubur. Kemudian juga pertimbangannya kalau dikubur itu keluarga yang ditinggalkan punya jejak, punya tempat untuk berkumpul di pusaran, di tempat kematian atau dikubur itu. Namun tentunya dari zaman mulai berubah, dikubur ini juga punya kelemahannya, yaitu ada yang mengatakan setiap tahun harus datang ke kuburan. Ya kalau di masa anak-anaknya masih sehat, masih muda, yang memungkinkan sekali tiap tahun itu datang, ya. Tapi kalau anak-anaknya lama-lama sudah usia, sudah tua, mau kumpul bareng juga susah juga, ya. Padahal kuburan tetap harus dirawat. Kemudian yang berada di luar kota, di saat masa Qingping itu, harga tiket itu boleh katakan tinggi sekali. Mbak, kalau mau datang PP ke Medan, ya, itu mau keluar kota ya, pas Qingping, ya, itu biasanya harga tiket mahal sekali, ya. Kemudian juga kelemahannya kalau dikubur itu tempat tinggal yang hidup saja sudah sempit, sudah susah, ya. Kemudian geser-geser orang-orang tempat tinggal yang sudah mati, ya, itu diambil tanahnya, geser, digusur, ya. Itu ada beberapa kasus seperti itu. Kemarin saya di salah satu tempat di penitipan jenazah di Surabaya, itu ketemu keluarga dengan yang mengatur itu, ada 5 orang, ya, 5 keturunan, 5 engkong-engkongnya, ya, ini cicitnya, itu mau membongkar, ya, membongkar kuburannya untuk dipindah, untuk dikremasi agar nantinya tidak merawat lagi.
5. Ya, itu bisa Anda bayangkan 5 itu berapa biaya ya, untuk bongkar itu saja. Kemudian juga saya kira ya ada beberapa 5 itu yang pernah saya ya tangani dulu itu ada 3 itu jadikan satu peti. Bisa satu peti kemudian dibakar, kemudian dilarut. Namun ada juga atau sekarang itu ada kepentingan juga. Ya, kalau 5 jenazah, 5 kerangka, kenapa kok dijadikan satu peti atau 2 peti? Kalau lebih baik jadikan 5 juga. Ya karena bisnis juga, kalau 2 peti itu kan bisnis juga. Jadi beberapa kerepotan apabila ya, jenazah itu dikubur. Ya. Kemudian penanganan yang kedua yaitu ini cara ekstrim di kalangan umat Buddha tapi di luar negeri di Tibet sana, karena di sana itu mau gali untuk kuburan itu susah karena namanya berbatuan. Kemudian jenazah itu mayat itu dikasih makan burung pemakan bangkai. Ya, kelihatannya kok ngeri sekali. Ya, tentunya kita pun tidak boleh katakan ngeri karena kondisi dan lingkungan juga. Toh kalau dikubur pun juga untuk makan cacing juga sebetulnya. Jadi itu dikasihkan makan burung pemakan bangkai atau itu ada di Tibet. Kemudian yang ketiga dikremasi atau diperangkat. Dengan diperlakukan ini ya itu jauh lebih praktis untuk saat ini dan yang akan datang. Bahkan dulu ada agama satu kepercayaan yang menentang atau yang tidak setuju dan kremasi ini pun sekarang lambat laun juga bisa menerima dengan cara dikremasi atau diperlakukan ini. Menurut ajaran Sang Buddha dikremasi itu lebih praktis. Kenapa? Pengembaliannya unsur-unsur pembentuk jasmani manusia itu dalam unsur kita itu kan ada unsur padat, unsur cair, unsur udara ya. Itu lebih mudah pengembalian ke alam semesta. Jadi kita ada unsur dari tanah ya, unsur padat langsung kembali jadi abu ya, jadi unsur tanah. Dalam diri kita ada unsur air, dengan dibakar langsung bentuk udara menguap, kan lebih praktis ya. Tuh. Kemudian juga dari segi kemelekatan, ada beberapa orang yang melekat terhadap jasmaninya sekalian mati, itu akan boleh katakan menghambat atau tidak memperlancar untuk proses reinkarnasi atau tumitba lagi karena masih melekat terhadap jasmaninya ini. Ya, itu. Jadi dengan dibakar ini lebih praktis dan apabila mendapatkan abu sisa pembakaran itu bisa langsung dilarung, dibuang ke laut, ya, dikembalikan ke asal awalnya ya. Kemudian ada juga untuk sebagai kenang-kenangan keluarga yang ditinggalkan, yaitu disimpan di tempat penitipan abu. Ada juga di tempat penitipan abu itu bukan wihara, tempat khusus. Ada lagi dari tempat khusus ini dipindah ke wihara dengan pertimbangan di tempat lama tidak ada sembahyang tiap saat tanggal 1, tanggal 15. Kemudian kalau di wihara kan disembahyangi, didoakan ya. Seperti di sini itu saya setiap 1 bulan 2 kali tanggal 1 jam 15 pasti saya sembahyang di sini. Itu bisa lihat di YouTube-nya. Sering itu YouTube itu dikirim ke keluarga yang menitipkan aku atau foto di sini. Namun bisa juga abunya dilarung, dibuang, titip fotonya saja. Jadi untuk kumpul-kumpul keluarga, alat sarana silaturahmi keluarga. Kalau sudah masing-masing ya, tidak ada orang tua kan ikatan itu kan semakin tegang. Dengan adanya abu, dengan adanya foto satu tempat, kita kumpul-kumpul seperti saat ini nanti pasti setiap tahun sekali pasti ada juga kumpul. Dan juga di saat dititipkan seperti di sini ini di saat camping itu pun Anda bisa datang sini tidak perlu ke kuburan lagi ya. Jadi ada beberapa manfaat-manfaat, ada beberapa penanganan yang biasa dilakukan oleh umat Buddha mengenai jenazah yang telah meninggal.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di zaman Sang Buddha itu ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya, ayahnya. Sebagai anak yang berbakti, dia kepingin agar ayahnya yang baru meninggal itu masuk alam surga, alam bahagia. Dia menemui Sang Buddha, minta tolong kepada Sang Buddha agar ayahnya masuk alam bahagia, alam surga ini. Kemudian si pemuda ini dibawa oleh Sang Buddha di sebuah kolam sambil suruh bawa minyak dan batu. Minyak dan batu. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini, sekarang tolong batunya kamu lempar ke kolam, minyaknya kamu tuang ke kolam juga, ke air juga. Sekarang Sang Buddha menyuruh, sekarang undanglah rohaniwan-rohaniwan dari berbagai agama, dari berbagai penjuru untuk datang, untuk berdoa agar batu setelah dilempar ke kolam, batu yang tenggelam tadi bisa terapung, minyak yang terapung bisa tenggelam. Kemudian pemuda ini mengatakan, tidak mungkin Sang Buddha, sekalipun didoakan dengan cara apapun tidak mungkin. Loh, kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan akan terapung di permukaan air. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula anak muda. Kalau semasa kehidupan orang tuamu, ayahmu itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam-alam bawah, alam rendah, alam penderitaan. Kalau semasa hidupnya orang tua melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan baik akan mengangkatnya ke alam-alam atas, alam bahagia. Kalau gitu tidak ada gunanya pelimpahan jasa doa-doa itu. Nah, ingin saya jelaskan tetap ada gunanya. Ilustrasinya, perumpamaannya, bagaimana agar batu yang berat tadi bisa berada di permukaan air, ditaruh perahu atau ditaruh kapal, itu sudah otomatis di permukaan air. Demikian pula Bapak Ibu, secara pasti orang tua kita yang baru meninggal itu ada di alam bawah atau alam atas. Secara pasti kan kita kadang tahu. Kalau seandainya berada di alam bawah, doa-doa yang kita berikan ini ibaratnya kita membuat perahu, membuat kapal bagi orang tua kita. Yakinlah doa yang diucapkan dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dan penuh bakti pasti ada nilai manfaatnya bagi seorang yang telah meninggal. Kemudian juga sebagai tanda bakti juga kepada yang telah meninggal, atas nama keluarga memberikan persembahan makanan-makanan ini. Bapak Ibu tahu mengamati makanan ini kalau beliau masih hidup pasti berkurang, tapi setelah meninggal disajikan dari awal sampai akhir ya tetap utuh seperti itu. Apakah ada nilai manfaatnya? Tetap ada nilai manfaatnya. Semangat untuk berbakti, semangat untuk melayani orang tua itulah yang perlu dilestarikan. Dengan selalu disimpatiki arwah itu, dengan selalu dipedulikan arwah itu, akan membentuk kondisi arwah itu bahagia. Oh, saya diperhatikan, saya tetap dirawat seperti ketika masih hidup. Saya tidak ada ubahnya seperti orang yang masih hidup. Perhatian anak-anak cucu tetap sama. Itu akan untuk kondisi bahagia arwah itu. Kondisi bahagia itu tempatnya mana? Alam bahagia. Tapi sebaliknya, kalau begitu meninggal, anak-anaknya, putra-putrinya, ya semua berbuat jahat atau tidak akur. Itu akan mengkondisikan arwah mempunyai kondisi neraka, menderita. Jadi membuat neraka dan surga bagi orang tua kita sebenarnya gampang. Kalau kita membuat bahagia orang tua kita telah membuat surga. Kalau kita membuat penderitaan orang tua telah membuat neraka bagi orang tua kita. Ya, gitu. Kemudian juga ada di kalangan tradisi bahwa kita masih berpikir orang tua di sana itu agar hidupnya itu tidak keleleran, masih mempunyai tempat tinggal. Maka ada sebuah ilustrasi dikirimi rumah-rumahan agar di sana mempunyai tempat tinggal. Itu alam pikiran orang yang berbakti seperti itu. Bukan leleh luweh begitu meninggal sudah tidak diurus lagi.
agar orang tua di sana itu kalau bepergian itu mempunyai alat transportasi, dikirimi pesawat, dikirimi becak, dikirimi mobil, biar tidak kesulitan di saat bepergian. Biar orang tua di sana itu tidak kecapean atau kepayahan, dikirimi pembantu, dibakari pembantu, dikasih nama juga biar nggak keliru manggilnya, ada Yanto, ada Pak Ijo. Agar orang tua di sana itu tetap sejahtera, dikirimi uang-uangan. Jangan sekali-kali bakar uang asli. Uang aslinya disimpan saja, uang-uangan boleh miliaran, triliunan boleh dibakar. Kita masih berpikir agar kehidupan di alam sana orang tua kita tidak kekurangan. Ini kan tanda bakti, tanda hormat kepada orang yang telah tiada. Coba kita semua kan belum tahu di alam sana, belum tahu toh. Tapi Sang Buddha tahu. Setelah beliau mencapai penerangan sempurna, bisa meneropong, bisa menerawang, melihat makhluk-makhluk leluhur di alam sana itu membutuhkan ya atau tidak. Nah, di sini tadi Sang Buddha mengatakan yang di awal tadi, demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Nah, kemudian karena di sana tiada pertanian, tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaimana agar persembahan-persembahan itu berguna dan bermanfaat bagi yang telah meninggal? Ya, padahal kan masih utuh, tidak berkurang. Nah, yang dibutuhkan seseorang yang telah meninggal ternyata bukan makanan fisik. Kebaikan-kebaikan yang diperbuat atas nama beliau itulah yang berguna dan bermanfaat untuk arwah beliau. Misalnya, makanan-makanan ini setelah dipakai persembahan jangan dimakan sendiri, kasihkan. Itu kan sebuah kebaikan. Nah, kebaikan atas nama beliau itulah yang akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Ya, bagikan. Kemudian juga kebaikan yang kita lakukan bermanfaat bagi leluhur yang telah tiada. Ada orang miskin, yang orang tua, atas nama kebaikan-kebaikan, kulimpahkan kebaikanku yang saya lakukan pada hari ini untuk leluhurku yang telah tiada. Semoga berbahagia. Itu tanda bakti kepada orang yang telah tiada. Pelajaran ini ternyata kalau Bapak Ibu mau menyimak beberapa agama, itu ternyata ada beberapa kemiripan mendoakan orang yang telah meninggalkan bukan satu agama saja. Ternyata di dalam agama-agama yang lain pun juga ada. Prinsipnya juga membantu perjalanan di alam sana agar lancar dan lapang dan bisa terlahir di alam surga bahagia. Memang di kalangan umat Buddha itu jarang memakai kata masuk surga, masuk neraka. Terlahir kembali di surga atau neraka. Sebenarnya perbedaan bahasa saja. Begitu seseorang itu meninggal bisa masuk surga, masuk neraka. Kalau di agama Buddha terlahir di alam surga, terlahir di alam bahagia atau alam penderitaan. Yang menentukan kelahiran-kelahiran di alam-alam berikut itu bukan belas kasihan seseorang, namun didukung oleh kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan semasa hidup seseorang ditambah pelimpahan jasa itu. Namun pada dasarnya pelimpahan jasa pun juga harus dirinya sendiri juga. Ya, gitu. Semoga dengan ditempatkannya abu jenazah almarhum Bapak Jong Chandra di sini dan juga kita iringi doa dan persembahan-persembahan ini benar-benar setelah melakukan kegiatan doa persembahan ini, keluarga yang ditinggalkan putra-putrinya merasa puas dan lega karena masih mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat. Bapak Ibu meluangkan waktu, boleh katakan tidak ada 1 jam ini, tidak seberapa nilainya ya,
dibandingkan dengan pengorbanan dan kasih sayang yang pernah diberikan beliau untuk membesarkan Anda sekalian yang hadir di sini. Jadi kita pun hidup seperti saat ini, dalam fisik maupun batiniah pun kita adalah warisan dari leluhur kita. Fisik kita pun yang jelas warisan dari leluhur kita. Dalam hal batiniah pun kita menjadi orang jujur, orang jahat pun itu juga warisan ya dari leluhur kita. Jadi orang jahat itu cenderung mewariskan generasi-generasi yang jahat juga. Orang baik itu juga mewariskan generasi-generasi yang baik juga. Maka jadilah orang baik agar keturunan kita itu menjadi orang-orang yang baik, dimulai dari diri kita sendiri ini. Anda mempunyai beberapa prinsip kebenaran ini pun juga tidak lepas dari didikan dan binaan dari leluhur yang telah tiada. Sadu. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari pelaksanaan doa ini dengan dibuka kembali buku puja baktinya halaman 33 dan 34. 33 dan 34 nanti titik-titik kita isi nama almarhum Bapak John Chandra. 33 dan 34 kita baca bersama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para Bodhisattva Masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak John Chandra. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpah jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi guru yang terkasih almarhum Bapak John Chandra. Dengan segala perlindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para Bodhisatta, dengan surat kasih sayang para Masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma. Semoga beliau segera memulai kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulai berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisattva Masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Kata Bhagwan Sukitata. Bukunya dikumpulkan. Tangan beranjali, tangannya beranjali atau di depan dada. Kita akan bersama-sama menempatkan abu. Ya, mohon anak laki-laki ya nanti salah satu untuk mengangkat abunya ya, ditempatkan di situ. Kita duduk dulu. Ya, siapa nanti? Ya boleh. Ya. Marilah Bapak Ibu kembali kita bawakan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda dengan nempok apabila saat ini arwah almarhum belum terlahir di alam surga bahagia surga Sukawati, Buddha Amitabha akan menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya dengan nempok dengan penuh penghayatan untuk membawakan doa kelahiran kembali. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan irama yang sama. Namo Amitabha. Namo
Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang punya ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. 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 Samping. Namo digeser. Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Lama dengan muka setengah badan. Hormat kedua, hormat ketiga. Ya, demikian.